Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Seorang perempuan berinisial NIS kemudian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Seorang anak berinisial AN, usia masih 8 tahun, warga Mancingan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, mengalami luka-luka akibat dianiaya oleh NIS 31 tahun yang merupakan ibu tirinya. Peristiwa berawal ketika tetangga korban sering melihat korban ini dianiaya oleh ibu tiri korban. Merasa tidak tega perlakuan NIS, tetangga tersebut melapor ke ibu kandung korban berinisial RAR, 25 tahun, yang tinggal di Mergansan, Kota Yogyakarta. Ibu kandung korban kemudian melihat langsung kondisi korban yang luka-luka dan karena tidak terima, kemudian akhirnya melapor ke Polsek Kretek, Bantul, Yogyakarta. Untungnya ibu kandungnya juga bergerak cepat ya di Kumbala untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian sebelum terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi penganiayaan oleh ibu tirinya tersebut? Kita akan bergabung dengan Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto. Selamat pagi Pak Kasih Humas. Selamat pagi Pak Kasih Humas. Selamat pagi Mas Philip, Mbak Mala. Baik. Sehat selalu. Pak Yanto, kita ingin tahu. Iya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yanto. Kita mau tahu terkait dengan kasus tadi, apa sebenarnya yang melatar belakangi tindakan penganiayaan yang dilakukan ibu tiri korban? Jadi dapat kami sampaikan, Mbak Mala, bahwa menurut keterangan pelaku, dia tega melakukan kekerasan terhadap anak yang notabene adalah anak tirinya karena dia merasa jengkel karena dia menganggap bahwa anaknya ini adalah bandel ketika dinasihati. Demikian, Mbak Mala. Baik, Pak Yanto, kami juga penasaran Pak, bagaimana kemudian ibu kandung kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dan butuh berapa lama kemudian pihak kepolisian akhirnya berhasil untuk menangkap pelaku dan mengamankan korban juga Pak? Jadi ketika kita mendapatkan laporan dari ibu kandungnya tanggal 14 November ya, kemudian kita langsung bergerak cepat, kita mencari dan memeriksa para saksi yang ada di sekitar TKP, dan kemudian juga kita menentukan pelakunya bahwa itu adalah ibu tirinya sendiri. Selanjutnya kita mengamankan pelaku, kita amankan ke Polsek, kemudian juga kita mintai keterangan. Pelaku sendiri mengakui bahwa dia melakukan kekerasan terhadap anak tirinya, yang kemudian kita lakukan penangkapan dan penahanan pada hari itu juga. Baik, Pak Yanto, informasi yang kami dapatkan bahwa para tetangga ini sebenarnya sudah lama melihat korban selalu dianiaya oleh ibu tirinya. Sejak kapan tindakan penganiayaan ini sering dilakukan, Pak Yanto? Jadi ketika pemeriksaan, menurut keterangan dari pelaku sendiri, memang sudah beberapa kali pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Untuk pelaku sendiri mengakui bahwa dia sudah 3 kali, artinya 4 kali dengan yang terakhir terjadi. Namun pelaku sendiri mengaku tidak ingat dia melakukannya pada saat tanggal berapa, dia tidak ingat. Jadi memang sudah beberapa kali pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Baik, Pak Yanto, kami juga penasaran Pak, keberadaan dari ayah kandung dari anak ini di mana Pak sejauh ini Pak? Korban sendiri tinggal bersama ayahnya, bapaknya, bersama dengan ibu tirinya. Jadi kos sementara di Mancingan, Parangtritis, Kretek. Sebelumnya juga berpindah-pindah kos selama 2 tahun sebelumnya. Karena artinya Pak, ayah kandungnya apakah mengetahui tindakan kekerasan dari yang dilakukan oleh ibu tirinya ini Pak? Ayah kandungnya tentunya mengetahui ketika diceritakan oleh anaknya. Namun demikian ayah kandung tidak
menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Apakah kepolisian tidak melihat ada indikasi keterlibatan dari ayah kandung korban, Pak, dalam peristiwa ini? Apakah pembiaran atau seperti apa? Sementara kita masih dalami apakah ada kesengajaan ayah kandung ini melakukan pembiaran atau tidak, masih kita dalami. Baik, Pak Yanto, dari hasil keterangan yang kami terima, anak-anak ataupun anak korban ini mengalami luka-luka. Luka-luka seperti apa? Apakah memang hanya luka ringan atau justru mengarah kepada indikasi luka-luka berat yang kemudian dialami oleh korban? Sementara yang diketahui dari keterangan medis dan terlihat oleh mata, itu ada pembengkakan di telinga sebelah kiri. Ada juga bekas darah kering di telinga tersebut. Kemudian juga ada bekas cakaran di punggung tangan juga sebelah kiri. Dan kemudian ada juga di kepala bagian atas ada bagian yang bengkak. Demikian. Baik, terakhir ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa, Pak Yanto? Jadi untuk pelaku sendiri diterapkan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal penjara 3 tahun 6 bulan atau pasal 351 tentang pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ibtu Rita Hidayanto, Kasih Humas Polres Bantul atas penjelasannya dan waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali, Pak Yanto. Terima kasih, Pak Yanto.